Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mahasiswa dari Universitas Jambi, semester 5 dari Prodi Manajemen. Kami akan melakukan wawancara dengan topik riset pasar, anggaran promosi, target pasar, dan strategi pemasaran dari mata kuliah kewirausahaan digital. Nah, pertama-tama mungkin boleh kakak sebagai narasumber kami perkenalkan diri serta menceritakan sedikit mengenai profil dari usaha bengkel motor Fajar Motor ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Nurjana. Saya sendiri menjabat sebagai manajer daripada bengkel Fajar Motor. Saya ceritakan sedikit mengenai Fajar Motor. Fajar Motor sendiri berdiri tahun 1993, yang didirikan oleh orang tua saya, itu bapak saya beserta ibu saya. Dimana tahun itu masih usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah sekarang bisa punya 2 ruko di bengkel di pasar di Nandil. Sedangkan untuk barang-barang yang jual sendiri itu ada berbagai jenis merek motor, yaitu baik dari Honda, Suzuki, Yamaha, dan juga Kawasaki, Vespa juga ada, semua ada. Nah, kemudian untuk yang variasi-variasi pun juga ada. Dan untuk tidak hanya menjual barang-barang saja, kami juga menyediakan jasa pasang, jasa servis, dan jasa perbaikan. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai riset pasar. Riset pasar yang dilakukan oleh bengkel Fajar Motor. Oke. Sejauh ini kan karena saya baru terjun ke bengkel sekitar tahun 2019, karena kan baru tamat di tahun 2019. Jadi secara dulu kan cuma bantu-bantu sebagai kasir kan ya, karena belum terjun langsung. Nah, sekarang kan sedikit demi sedikit mengerti tentang apa sih yang benar terjadi di bengkel sendiri kan. Nah, setelah sebenarnya kan karena ini masih istilahnya itu masih bengkel rumahan lah ya, bukan yang skala pabrik atau skala besar atau internasional istilahnya itu kan. Nah, karena ini masih konvensional banget gitu. Nah, dan dimana kita memperhatikan perilaku daripada konsumen sendiri. Biasanya kan orang datang 1, 2, 3 orang mempertanyakan hal yang sama, berarti kan itu sedang viral kan, sedang dicari orang. Nah, itu jadi tren kita. Dari tren itu mungkin ini orangnya cari barang ini terus, berarti kan mau nggak mau kita nyetok gitu kan. Nah, itu bagian dari riset sendiri, karena kan kalau misalkan untuk sebenarnya kan kalau riset sendiri itu kan untuk peluncuran barang baru ya, misalnya kayak produk apa dari misalkan bengkel, misalkan oli misalkan yang mau dipasarkan dengan dengan kekentalan segini yang dibutuhkan oleh motor yang gini kan, mereka kan pasti istilahnya tuh mencari kayak testi gitu ya. Nah, kita kan udah ada produknya, tinggal dipasarkan, jadi lebih ke menjual sih, bukan mencari target pasar baru gitu. Jadi kita mempromosikan yang ada gitu. Jadi lebih ke ya risetnya dengan memperhatikan tren-tren orang yang baru sih, tren-tren terkini, sama ya tadi mencatat most wanted produk. Nah, jadi sering nyari ini. Terus yang paling sering rusak. Nah, yang paling sering rusak itu yang paling sering paling sering di stok, dan juga paling sering kita promosiin. Kayak oli, biasanya orang ganti oli yang namanya servis kan nggak oli doang. Bisa ada filter hawanya, ada yang macam-macam kan, rentetan-rentetan yang bagian dari perawatan mesin. Nah, itu kita tawarin semua gitu. Kalau untuk riset daerah, ini kan daerah alamat bengkelnya itu di Handil gitu kan. Nah, kira-kira kenapa atau sudah melakukan riset sebelumnya kah? Sekiranya apakah karena di Handil ini memang tempat yang terkenal dengan usaha-usaha bengkel motor atau kenapa gitu? Sejatinya kalau misalkan kenapa orang memilih untuk di pasar, karena itu tersentralisasi. Bisa kita lihat dari Indomaret dengan Alfamart, padahal menjual barang yang sama, kenapa disejajarkan? Karena orang bakal mencari, kalau nggak ada di sini pasti sini. Jadi udah kayak satu tempat gitu loh. Jadi orang nggak bakal ribet. Misalkan kalau misalkan pasarnya tiba-tiba satu toko di Bakung, misalkan satu toko di Andil, satu toko lagi di Palmerah, kan mencar-mencar kan. Jadi kalau misalkan satu barang nggak ada langsung, jadi lebih ke efisiensi yang namanya kalau orang datang ke pasar. Jadi kenapa toko datang ke pasar itu mahal istilahnya, nyewa ruko atau nyewa tempat kan, itu kan yang dicari itu. Karena walaupun orang nggak tahu tempat, dia bakal nyari ke sampingnya, dan itu pasti dapat kayak gitu loh.
pasti tiba-tiba datang ke kita, walaupun yang tadinya dia nggak tahu nih misalkan Fajar Motor, karena Fajar Motor berada di pasar Andil, jadi orang datang. Jadi itu keuntungan daripada kita, kenapa kita jualan di pasar gitu. Kira-kira nih Kak. Nah, ini kan udah berjalan berapa tahun tuh usahanya? Tahun 93. Wah, 93 berarti udah kurang lebih 30 tahunan. 30 tahun. Nah, kira-kira itu untuk seperti pelanggan yang loyal, itu kan ada pencatatannya Kak, atau sekiranya diingat terus Kak? Dan apakah dikasih seperti reward gitu? Lebih ke kenal orang sih, kita siaran langsung. Jadi kalau misalkan nggak nyatet nama konsumen tertentu enggak. Jadi kalau misalkan, oh ini abang yang datang kemarin ya. Nah, jadi kalau ada abang yang datang kemarin tuh kita langsung siaran kan, pasti ini pernah ngeliat nih orangnya yang ini nih ya. Jadi dengan kita mengenal pun ada istilahnya kan, pelanggan itu memiliki kita bakal ngasih harga diskon ke pelanggan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya itu bagian dari strategi pemasaran juga. Jadi kalau misalkan orang tuh, oh ini abang nih datang kemarin, boleh nggak kita kasih diskon? Nah istilah kayak gitu kan, itu satu strategi pemasaran kami juga. Baik Kak, tadi kan Kakak sudah menjelaskan nih tentang riset tadi Kakak. Ketika Kakak telah mendapatnya riset pasarnya seperti ini tadi yang saya jelaskan Kakak, terus apa sih yang Kakak ingin tunjukkan kepada, atau yang menonjolkan tentang bengkel Kakak daripada di bengkel yang lain gitu, sehingga orang tersebut tuh kan, tadi saya dengar juga kayak misalnya di bengkel lain tidak ada, Kakak mengusahakan ada, berarti itu salah satu strategi Kakak. Selain itu, atau adakah yang cara lain selain itu tadi? So far ya, kalau bapak saya bilang semua ada semua bisa, moto daripada Fajar Motor. Jadi misalkan rata-rata, saya balik lagi ke omong dimana pengalaman membuahkan sebuah keahlian ya. Jadi misalkan kayak ini kasus yang paling sering, misalkan jok bermasalah, itu biasanya orang jarang nyetok tuh yang namanya inian jok, spare part jok itu. Nah itu tuh kalau misalkan kita nyinden misalnya bakal lama kan, sedangkan orang butuh cepat. Nah itu diakalin. Nah sedangkan nggak semua bengkel tuh bisa ngakalin. Pengalaman bapak saya bisa. Nah itu yang membuat bengkel kami dipilih istilahnya gitu. Jadi kayak yang mengusahakan, jadi mengakali, pokoknya sampai bisa gitu istilahnya kayak gitu. Berarti ada mitra kerja bengkel dengan bengkel lain dong Kak? Mitra kerja tuh pasti ada. Kita istilahnya tuh kalau nggak ada di kita gitu, bermitra ke lain tuh, misalnya kita ngambil ke barang ke bengkel bengkel lain, ke bengkel sebelah gitu. Jadi kayak mengusahakan yang kalau dibilang ya yang namanya spare part motor itu beribu barangnya. Satu motor aja bisa ribuan motor, ribuan barang. Dan kita nyetok ada motor Honda, Yamaha, Suzuki, dan satu motor Honda aja berapa puluh jenis coba. Dan itu yang bakal di stok. Nah jadi nggak mungkin kita nyetok semua barang, dan itu fungsi dari bermitra. Nah, jadi kita mana orang ada kita bisa ambil, mana orang ada kita. Jadi istilah itulah fungsi pasar juga. Nah, di mana kita bisa berpasar, kita bisa bermitra dengan orang-orang banyak dan saling bekerja sama, saling nyetok. Istilahnya tuh bisa nyetok dari tempat lain kayak gitu. Baik Kak, untuk anggaran promosinya di mana Kak? Agar lebih dikenal oleh orang lain daripada bengkel-bengkel yang lain gitu Kak? Honestly, karena bengkel kami masih konvensional tadi, balik lagi ngomong di awal, kita belum menganggarkan untuk biaya promosi. Sejauh ini masih Rp0. Kita masih mengandalkan secara organik, yaitu dengan sosial media, word of mouth, di mana kita bisa mempromosikan mulut ke mulut. Jadi minta tolong ke orang, bisa dipromosikan ya ke teman-temannya, kita kasih diskon nih, tolong dipromosiin ke teman-temannya gitu. Jadi sejauh ini masih mengandalkan itu sih, belum sampai ke endorse orang segala macam, itu belum ada. Pasti nggak ada. Belum ada, masih Rp0. Anggaran promosi. Itu kan biasanya kalau dari bengkel atau apa itu kan ada yang ngasih brosur atau seperti stiker gitu kan. Jadi Fajar Motor masih belum gitu ya. Kita masih mengandalkan keuntungan tinggal di pasar sejauh ini. Jadi belum, mungkin kedepannya seiring berjalannya waktu. Tapi sekarang kalau misalkan dilihat-lihat, dibandingkan membagikan stiker, lebih kencang kita promosiin sosial media ya. Karena itu lebih mencakup luas sesuai target yang kita butuhkan. Back promote pun juga bisa kita atur kan. Jadi menurut saya mungkin kedepannya bisa dipikirkan untuk menggunakan paid advertisement. Oke, lanjut.
bagaimana Kak misalnya orang tua misalnya yang nggak punya HP atau nggak main sosial media misalnya Kak. Terus bagaimana bengkel pajak motor ini memperkenalkan kalau motor bengkel ini bagus gitu loh. Ya, word of mouth istilahnya. Teman kita tadi omongan ke teman, biasanya kenalan orang gitu. Misalkan bapaknya adik saya Yusuf misalkan, bapaknya tahu nih kalau misalkan bapaknya Yusuf itu punya bengkel motor, pasti bapaknya Yusuf punya bengkel motor ya gitu, boleh nggak bapaknya nih kalau misalkan servis ke sana gitu. Jadi kalau kita nggak punya sosial media pasti ngandelin bapak-bapak yang kayak main tembak datang ke bengkel gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa promosi itu ya pasti omongan ke omongan dan juga langganan lama, langganan yang udah bertahun-tahun yang kenalan bapak yang ini pasti itu. Jadi kita ya mau apa dikata kalau misalkan orang nggak punya sosial media, ya kan? Bagaimana tanggapan kakak untuk menghadapi Persaingan bengkel lain sebenarnya ya kelemahan di pasar juga orang pasti membandingkan harga, itu kelemahannya. Di balik keuntungan yang saya sebutkan tadi pasti ada yang namanya kelemahannya kan. Nah kelemahan itu pasti orang membandingkan harga, bengkel sebelah harganya segini loh, bengkel sebelah harganya. Nah caranya kita adalah dengan pintar-pintar ngomong. Kita di sini menggunakan produk yang bagus. Kita di sini pemasangannya bagus, nggak yang asal-asal, menggunakan tenaga yang profesional gitu ya. Ini namanya orang dagang harus pintar ngomong kan, harus melebih-lebihkan apa yang harus pintar-pintar ngomong, harus mempromosikan apa yang kita punya gitu. Jadi namanya orang di pasar ya gimana kita mau mempromosikan itu kan pokoknya sampai jadi gitu, harus jadi gitu, sampai orang tetap tertarik gimana caranya gitu. Dan itu diomongin dengan itu bisa dipelajarin dengan cara bicara pertama dan juga pengalaman. Apalagi di pasar masih harga tawar menawar. Nah, itu yang kalau misalkan kita kayak di supermarket tertera harga berapa, scan berapa, kita harus mengeluarkan sesuai dengan harga itu kan. Sedangkan kalau misalkan kita di bengkel kan masih tawar menawar, nah kayak gitu. Kami mau bertanya nih Kak, untuk cara pemasaran lain selain dari mulut ke mulut tadi, kira-kira ada strategi lain nggak? Ada. Pernah dengar istilah referral code? Pernah. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan referral code, biasanya daftar langsung dapat diskon kan. Nah, itu berlaku di bengkel kami. Biasanya kayak gini, Habibi bawa kawan, bawa teman, misalkan Isan kan teman-temannya Habibi kan. Kak, boleh dong nyari ini gitu. Nyari ini. Oh iya, ini saya teman Isan loh. Nah, bawa nama Isan, itu bagian dari referral code. Jadi istilahnya dengan bawa nama Isan, kita bisa ngasih diskon. Nah, diskon itu bagian daripada strategi pemasaran. Gitu. Kita ngasih diskon otomatis kan, oh ini murah dong. Nah, berarti ini murah nih karena teman Isan. Nah, jadi kita bisa beli. Ada keinginan untuk membeli karena harganya bisa diskon lebih murah daripada harga biasa yang diberikan ke orang lain yang tidak dikenal. Kemudian ada juga kemudian boleh juga dengan kami ini loh Kak yang kemarin di di sosial media nanya kan kami kan punya Instagram ya, boleh di follow aja Motor Handil. Nah itu di situ kami kemarin nanya di sini, boleh dong dikasih diskon, kayak gitu bisa juga dengan pemberian biasanya orang ini lebih ke nanya merek produk. Nah, merek produk misalkan orang kalau mau rantai misalkan mau yang triple S, ya kan mesti yang triple S. Nah kita mengungguli produk-produk yang orang sebut itu tadi dengan mengadakan yang tadinya kita nggak ada jadi ada, mengadakan semua barang, jadi orang nggak perlu nyari ke tempat lain dengan strategi pemasaran, semua ada semua bisa tadi, jadi orang semua cukup di bengkel kami aja, nggak perlu kemana-mana. Semua ada semua bisa. Semua ada semua bisa. Itu slogannya kan? Slogan kami. Wah. Benar, moto bengkel pajak motor.
untuk hidup Fajar Motor. Mungkin untuk kedepannya Kak bakal ada pengembangan lagi Kak di Fajar Pasti kita yang namanya hidup di era modernisasi pasti harus berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau misalkan kita masih dengan kekolotan di zaman dulu, kita nggak bakal bisa bersaing dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Kita harus beradaptasi, kalau nggak ya bakal ketinggalan dengan orang-orang yang lebih menggunakan teknologi ya. Yang dulu bengkel nggak punya yang namanya pendataan barang, itu nggak punya. Semenjak saya masuk, alhamdulillah mulai terdata satu-satu, mulai keluar data satu persatu, barang bisa dilihat, jumlah ada nggak ada. Kan kadang orang zaman dulu, bapak saya tahun 93, coba bapak saya nggak kuliah juga, dan itu yang makanya kita nih belajar semua manajemen. Tujuannya apa? Bisa membantu di dunia nyata. Kalau misalkan ditanya kuliah dulu dapat apa aja sih? Ya, kita bakal teori ini lulus bakal lupa, asli nggak bakal diingat apa aja yang diomongin hari ini. Dan kita bakal nerapin bagaimana otak berpikir itu yang dibutuhkan orang lulus kuliah tuh. Karena kita bakal istilahnya tuh bakal ini sendiri apa yang dibutuhkan dalam suatu masalah, dan kita harus mencari solusi daripada masalah tersebut. Apa yang dibutuhkan, dan itu yang bakal kita penuhi permasalahan tersebut gitu. Jadi Kak, kalau tadi kan pasti ada masalah untuk di kedepannya tuh Kak. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi itu, apa sih yang bisa Kakak lakukan mulai dari sekarang gitu? Contoh masalahnya deh. Misalnya sih dari perkembangan zaman ini kita kurangnya terhadap perkembangan teknologi nih Kak. Nah, kita ini kan sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, dari perkembangan teknologi tadi mungkin kita tidak terlalu bisa untuk lebih mengejar yang lebih dari bengkel-bengkel yang lebih ke atas gitu ya Kak. Untuk kedepannya, ataukah ada pelatihan khusus, ataukah ada pengajaran mungkin, ataukah mungkin kakak nanti ada kakaknya yang membuat lowongan kerja bagi karyawan baru kah, ataukah kakak cukup dengan kakak sendiri yang melakukan perkembangan? Jadi pelatihan seperti apa dan strategi seperti apa untuk menghadapi perkembangan zaman itu Kak? Kita bisa ini istilahnya tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu slogan juga. Jadi kalau misalkan kita untuk pelatihan bukan sertifikasi ya. Jadi ini kan yang namanya orang dagang, ini kan lebih ke dagang ya, berdagang. Kita kan pasti yang namanya berdagang tuh penuh dengan modifikasi, penuh dengan penuh dengan adaptasi, fleksibel perkembangan zaman kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bakal ada pelatihan sejauh ini enggak, dan kita bakal ngelihat strategi orang kayak gini nih jualan nih, bisa mungkin kita coba bakal gitu. Kira-kira berhasil gak? Coba kan berarti sekali, 2 kali, 3 kali, sekiranya berhasil ya bakal dilanjutin, bakal digunakan strategi tersebut. Nah, kalau sekiranya tidak 1, 2, 3 enggak aja, nggak bisa pakai gitu. Jadi ya. Baik, sekiranya sekian pertanyaan serta wawancara dari kelompok kami. Nah, mengenai jawabannya, kami ucapkan terima kasih banyak Kak. Sekian dari kami. Ya, semoga Fajar Motor mungkin kedepannya lebih berkembang lagi gitu. Bisa buka cabang di mana-mana ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.